Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sadar bahwasanya kami Tuhan telah pilih, Tuhan telah tetapkan untuk menjadi umat gembala-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami diberikan kesempatan untuk menengok sejenak ke belakang. Betapa kami beruntung dan betapa kami bersyukur. Karena di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami yang lalu, kami seringkali kedapatan memberontak dan berlaku serta bersikap yang tidak sejalan dengan kebenaran-Mu. Tetapi ketika anugerah-Mu yang besar menghampiri kami, menyentuh kami, hati kami diubahkan, pikiran kami diubahkan, kami menemukan satu damai sejahtera yang begitu besar, yang mengarahkan kehidupan kami menuju kepada kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sekalipun demikian kami tahu masih ada begitu banyak tantangan yang kami harus lalui, yang kami harus jalani, yang kami harus pikul. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah kami agar di tengah-tengah pergumulan kami boleh kedapatan tetap kuat, tetap setia, mengiring Engkau Tuhan seumur hidup kami. Dan di dalam kesetiaan itu tanpa firman-Mu, sia-sialah keberadaan kami. Oleh karena itu pagi hari ini kami ingin merenungkan sejenak firman-Mu. Tolong kami Tuhan supaya firman-Mu itu sungguh-sungguh meresap di dalam kehidupan kami. Boleh menjadi darah dan daging, menjadi pengertian, menjadi dasar kehidupan dan tolak ukur perjalanan kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu yang akan menguraikan, pimpin jemaat-Mu yang akan mendengar dan merenungkan, biar kami sama-sama diberkati dan Roh Kudus Tuhan pimpin kami. Terima kasih Tuhan, ini waktu yang kami ingin persembahkan bagi Engkau selalu. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, rekan-rekan sekalian bisa kembali ke tempat duduknya. Shalom, selamat pagi jemaat sekalian. Saya juga ingin menyapa untuk rekan-rekan jemaat yang ada di rumah yang hari ini juga ikut ambil bagian dalam ibadah di penghujung bulan Agustus, ya, di penghujung bulan Agustus. Kita bersyukur Tuhan pimpin dan sertai kita. Kita bersyukur Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan bagi setiap kita. Di hari Minggu yang spesial ini, ya, kita akan sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya diberikan teks dari Kisah Para Rasul pasal 41, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Tetapi dalam waktu yang singkat ini, saya ingin kita melihat satu bagian ayat saja, tetap masih di dalam ruang lingkup Kisah pasal 2 ayat 41 hingga 47. Saya ingin ajak kita untuk melihat ayat 44, ya, ayat 44. Dan saya sudah coba tampilkan, ya, saya coba sudah tuliskan di dalam PowerPoint saya. Nah, saudara, ayat itu berbunyi demikian, ya. Saya minta kita semua juga boleh membacakannya bersama-sama dengan saya, ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 44. Demikian firman Tuhan sama-sama. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Terima kasih. Saudara, bulan ini setahu saya begitu ya, karena bocorannya bulan ini berbicara tentang berbeda namun tetap satu, ya. Bocorannya kan begitu ya. Berbeda namun tetap bersatu. Saudara, ketika saya diberikan tema ini sebenarnya timbul beberapa pertanyaan, ya, di dalam benak saya begitu ya. Timbul beberapa pertanyaan yang paling besar pertanyaan itu muncul, apa ia bisa? Begitu ya. Berbeda namun tetap satu, begitu kan? Apa ia bisa? Begitu ya. Lalu kemudian saudara, dari begitu banyaknya pertanyaan yang ada di dalam masa persiapan, kemudian teks diberikan ayat 41 sampai 47 dari Kisah pasal 2, begitu ya. Saya coba melihat begitu ya, dan kemudian saudara, saya terpaku dengan ayat 44 ini, saudara. Ya.
Saya terpaku dengan ayat 44 ini, begitu ya. Dikatakan, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Saudara, saya ingin ajak untuk kita lihat kalimat yang saya bold dengan dengan size yang berbeda, dengan jenis huruf yang berbeda, yaitu dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Saudara, kalau kita baca sekilas, ayat ini nggak ada artinya apa-apa, saudara. Ya, sekilas kita sudah langsung bisa tahu, gitu ya. Secara sederhana kita sudah langsung bisa tahu, bisa nangkep. Ya iyalah, begitu ya. Intinya ya bersatu lah, begitu ya. Intinya ya bersatu. Tetapi saudara, ketika saya terpana dengan ayat ini, saya terpaku dengan ayat ini, dan kemudian saya coba memikirkan, saya menduga, begitu ya, bagian tema kita bulan ini, bagian yang paling nyerempet, yang bersinggungan itu ya kira-kira di ayat 44, kira-kira begitu. Tetapi saudara, saya tidak hanya ingin berhenti sampai di situ, begitu ya. Terus berpikir begitu ya. Dan kemudian di dalam pemikiran itu muncul berbagai hal yang memang Tuhan arahkan di dalam masa persiapan saya. Saudara, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ya, siapa yang nggak paham dengan ayat ini? Atau kalimat yang saya bold? Nggak ada yang nggak bisa paham. Semua pasti bisa paham. Anak-anakku sekalian yang ikut di sini pun, ya, anak-anak kita yang masih sekolah dasar, mudah sekali untuk bisa mengerti akan kalimat itu. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Tetap bersatu, gitu ya. Nggak ada masalah kan? Tetap bersatu, ringan saja. Ya sudah, memang seperti itu, gitu. Nggak ada masalah apa-apa, saudara sekalian. Tetapi saudara, menjadi pertanyaan lagi, seperti apa tetap bersatu itu? Bukankah semua orang yang telah menjadi percaya itu berbeda? Emangnya yang menerima Roh Kudus itu keluarganya satu rumah? Kalau kita baca 41 sampai 47, kira-kira begitu ya. Saya nggak akan singgung dulu. Saya coba uraikan agak sedikit lebih fleksibel, saudara ya. Jadi saya nggak akan ajak untuk. Saya rasa kita sudah familiar dengan kisah ini. Memangnya yang menerima Roh Kudus itu satu rumah, satu keluarga, semua satu rumah. Enggak. Memangnya suami-suami itu jenis manusianya sama? Enggak. Memangnya anak-anak yang dilahirkan dari keluarga-keluarga sifatnya sama? Enggak. Memangnya keluarga-keluarga, ayah ibu begitu ya, dari latar belakang yang dibentuk dari latar belakang yang sama? Enggak. Apakah profesi mereka sama? Tidak. Apakah keturunan mereka adalah keturunan yang sama dari satu klan begitu? Tidak juga. Apakah latar belakang pendidikan mereka itu sama? Aduh, berbeda, gitu ya. Apakah rumahnya sama? Enggak, tadi saya katakan enggak satu rumah. Tapi saudara, tetap bersatu. Seperti apa bersatunya, saudara? Mungkin secara rohani kita bisa sedikit melihat teks begitu ya, kita oh iya, tetap bersatunya itu kayak yang ditulis di bawah itu loh. Mereka punya bersama gitu. Itu bersatunya gitu. Jadi mereka punya saya gitu. Di sini ada anak-anak. Jujur aja ya kamu ya, jujur yang kakak beradik di rumah ya. Ada anak-anak. Jujur ya, kalau punya Koko atau punya Cece, salah satu begitu ya, lagi kamu seneng-senengnya, ya mainin. Lagi seneng-senengnya kamu mainin, lagi kamu seneng-senengnya kamu jaga. Kemudian diminta, entah itu Koko punya, entah itu Dedek punya, pokoknya dipinta gitu ya. Dan diambil paksa nggak bisa. Kemudian pakai cara papa mama, pakai ngambek-ngambek, guling-guling segala, kira-kira gitu. Akhirnya papa mama ambil, rasamu gimana?
damai sejahtera. Nih buat Dedek nih, buat Koko, gitu ya. Belum tentu. Saudara, ini satu rumah, satu keluarga, belum tentu, gitu loh. Belum tentu. Ini baru hal yang sepele dalam kehidupan anak-anak kita, kira-kira begitu ya, di tengah lingkup keluarga, sepele begitu ya. Masih sederhana, Saudara. Kita belum melebar kemana-mana. Terus kemudian kita katakan, wah iya tetap bersatunya itu seperti di ayat sebelumnya itu loh. Mereka itu tekun dalam pengajaran. Mereka itu tekun memecahkan roti. Mereka itu tekun berdoa. Itu tetap bersatunya Musa. Emang yang perlu untuk didoakan cuma satu orang? Enggak. Emang mereka karakternya sama semua? Belum tentu, pasti berbeda begitu ya. Sifat mereka, kebiasaan mereka pasti berbeda begitu ya. Kalau begitu tetap bersatunya seperti apa sih? Berbeda namun tetap bersatu. Di sini dikatakan dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Ada mungkin yang lebih rohani begini katakan, oh tetap bersatunya itu Musa ya, langsung ya. Karena mereka adalah orang percaya Musa. Karena mereka semua itu adalah orang yang sudah menerima Yesus. Makanya mereka tetap bersatu. Oke, fine. Tetapi saudara perhatikan kalau saya kira-kira balik. Kenapa kok dikatakan semua orang yang telah percaya? Tentunya kita katakan di sini kita ngerti percaya pada Yesus begitu ya. Semua orang yang telah percaya kepada Kristus yang telah datang sebagai manusia, kemudian mati, menderita, pada hari yang ketiga bangkit begitu ya. Satu begitu. Tapi kok saudara ada kata tetap di situ. Ada kata tetap. Harusnya kan nggak perlu pakai kata tetap. Dan semua orang yang telah menjadi percaya bersatu. Selesai. Kita bisa mengerti saudara ya. Tapi saudara ada kata tetap bersatu. Bisa tangkap nggak kata tetap ini? Satu kata aja. Pemikiran kita sudah jauh kemana saudara. Tetap bersatu. Artinya ada potensi, ada peluang perbedaan itu muncul saudara. Ketika ada potensi, ada peluang perbedaan itu muncul, maka di sana ada resiko. Ketika di sana ada resiko, saudara, ada ancaman, ada bahaya, saudara sekalian. Tetap bersatu, istilah atau kata tetap bersatu ini, saudara, sesungguhnya menjadi sebuah spirit pendorong. Sekalipun sebelumnya dikatakan semua orang itu telah percaya, telah menjadi percaya, tetap bersatu. Tetap sekalipun kamu sudah percaya, tetap sekalipun kamu sudah dibaptis, tetap sekalipun kamu sudah menjadi satu komunitas, tetapi ingat, kamu punya peluang, kamu punya ancaman, kamu punya bahaya, perbedaan. Makanya dikatakan tetap bersatu. Jangan pisahin diri satu dengan yang lainnya. Kita nggak cukup waktu untuk bicara soal kenapa harus berada di dalam satu kesatuan, gitu ya. Kita mau fokus dulu di dalam bagian ini, saudara sekalian. Jadi kembali lagi pertanyaannya, tetap bersatunya itu seperti apa? Apakah seperti tadi yang sudah saya sebutkan dan mungkin terpikir oleh kita, yang sudah terurai di dalam 41 sampai 47? Saudara sekalian, betul tidak ada salahnya, tetapi lebih cenderung saya mengarahkan itu sebagai sebuah dasar. Ya, sebagai sebuah dasar. Dasar di mana mereka bisa mempertahankan diri untuk tetap bersatu. Tetapi saudara, secara sederhana ada pikiran-pikiran yang mungkin sekali perlu
kita cermati dengan baik. Ya. Kita cermati dengan baik dan simple menurut saya, saudara sekalian. Pemikiran-pemikiran ini simple, tetapi mungkin sekali oleh karena kesederhanaan dari pemikiran ini, hampir kita tidak pikirkan dan hilang begitu saja. Saudara, saya ingin ajak kita untuk sedikit melihat akan pemikiran itu. Ya, secara singkat saya ingin ajak untuk kita melihat pemikiran itu, saudara sekalian. Ya, komunitas yang berpusat pada Kristus. Saudara, karena tadi dikatakan semua orang yang telah percaya, semua orang yang telah percaya, maka kemudian saudara membentuk satu kelompok, membentuk satu himpunan, kumpulan, maka kita sebut dengan sebuah komunitas. Nah, saudara, yang penting di sini adalah komunitas yang seperti apa? Karena mereka itu semua telah percaya, maka komunitas itu pusatnya harus adalah Kristus. Saudara, ini dulu pertama. Ya. Yang mau dikatakan atau yang ingin diperjelas, tetap bersatu. Tetap bersatunya seperti apa? Tetap bersatunya itu, saudara sekalian, pusatnya itu adalah Kristus, itu dulu. Ya. Pusatnya itu adalah Kristus. Bukan yang lain, bukan yang lain. Ya. Pusatnya ini dulu. Bukan kegiatan dulu gitu ya. Bukan program dulu. Bukan bagaimana membangun gereja dulu gitu ya. Bukan. Saya tidak ingin terdistrak. Saya tidak ingin akhirnya kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran. Musa itu kan penting. Betul, saya tahu itu penting. Tetapi apa artinya sebuah komunitas kalau pusatnya bukan Kristus? Apa artinya gedung gereja besar kalau tidak Kristus? Selesai cuti, saya baru mengunjungi satu gereja yang menurut saya ironis. Gereja besar. Tapi pecahnya nggak karu-karuan. Nggak apa-apa ya bicarain gereja sendiri ya. Lebih enak lah kita bicarain gereja sendiri. Niman tahu sendiri lah ya. Saya memang dari sana sih. Walaupun saya tidak mempertontonkan, meneteskan air mata di gereja itu. Tapi di kesempatan itu memang dari awal sebelum saya cuti, saya sudah kepingin untuk ke sana. Saya ingin menangis bersama dengan mereka. Suasananya berbeda. Ya, saya masuk ke sana, suasana memang berbeda. Wah, oke, ada bau COVID-nya ya, oke. Saya mengerti begitu. Tapi suasana suasana relasi itu sudah berbeda. Sudah begitu banyak orang di tengah jemaat yang saya ajak bicara itu terluka, tergores. Saya tidak ingin menghakimi bahwa mereka tidak ada Kristus, ada Kristus. Tetapi saudara, pusatnya mereka itu apa? Pertanyaan saya. Makin besar gereja, pusatnya ancaman itu mulai makin tinggi, makin besar. Mungkin kalau hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, pendeta-pendeta, makin banyak diberkati jemaatnya, pusatnya makin bergeser, saudara. Gimana nih caranya? Pengaruh gue nanti berapa orang nih kira-kira nih ya? Wah ini kalau sekitar berapa nih kepecahnya gimana nanti ini? Wah ini pengaruh gue yang dengar siapa nanti ini gitu ya? Orang-orang penting ini siapa yang nanti? Dari sekian banyaknya hamba Tuhan yang ada. Pada waktu saya melayani di sana itu kurang lebih ada sekitar 12 sampai 14 sampai itu terhitung dengan yang belum terhitung dengan yang part time gitu ya. Sekitar itu. Sekarang tersisa berapa, Saudara? 4 orang. Menyedihkan.
Saya tidak ingin menghakimi untuk, saudara, ini satu contoh, dibagikan bukan untuk tuh, nggak perlu gede, bukan itu. Fokusnya itu tadi, kita ini komunitas, sudah terbentuk sebagai orang percaya. Tapi saudara, pertanyaannya berpusat pada siapa? Makanya saya bold, Kristus. Senternya itu adalah Kristus. Apa-apa itu Kristus, gitu ya. Nah, nanti saya akan coba uraikan lebih detail lagi, saudara. Tapi ini sebagai fondasi. Artinya apa, saudara? Ada kemungkinan bahwa kita itu punya perbedaan itu berpeluang untuk menjadi sebuah ancaman dalam kehidupan. Tidak terkecuali di dalam gereja. Maka itu sebabnya, saudara, yang pertama ketika tadi kita balik ke ayat yang pertama, tetap bersatu. Gimana? Tetap bersatunya seperti apa? Tetap bersatunya simpel, saudara. Pusatkan diri kita masing-masing pada Kristus. Yuk sama-sama ya, katakan sama saya. 2, 3. Pusatkan diri kita pada Kristus. Ya, ini penting, saudara. Pusatkan diri kita itu pada Kristus. Jangan yang lain. Kamu boleh berencana untuk siapa? Kamu boleh melakukan ini dan itu untuk siapa? Saudara, secara praktis pun juga di tengah keluarga kita bisa terapkan. Sebagai suami, kamu melakukan banyak hal untuk siapa? Untuk Kristus. Dan nanti berkatnya itu akan terbagi sama anak dan istrimu kok. Percaya. Istri, kamu bisa melakukan banyak hal di tengah rumah tanggamu. Untuk siapa? Kristus. Dan berkatnya itu akan terbagi merata. Untuk suami, anak-anak, dan semua orang yang hadir di sekitarmu. Sebagai anak-anak, pusatkan dirimu pada Kristus. Dan biarkan Kristus yang akan mengerjakan itu semua berkatnya. Bukan berarti gak ada tantangan. Tapi nanti kita akan lihat, saudara sekalian. Jadi yang pertama, saudara, kita menyadari kita berada di satu komunitas. Yang punya peluang, yang punya ancaman. Oleh karena perbedaan. Nah, saudara, lalu kemudian bagaimana kita melihat perbedaan? Ini yang pertama. Hati-hati, saudara. Perbedaan itu memang ada. Sudah sesuatu yang sangat pasti ada di dalam satu kumpulan. Jangan punya pemikiran ketika ada perbedaan, ya, maka kita harus memisahkan diri. Nah, ini yang hati-hati, ini yang menggerogoti, saudara, hati-hati, ini menggerogoti. Ketika tidak ada ketidaksetujuan satu di antara kita, maka kita harus memisahkan diri. Jalan keluarnya kalau berbeda, pisah. Bayangin, ada perbedaan enggak di dalam Allah Tritunggal? Terus kemudian setelah mungkin kita sedikit terlihat begitu, kita menemukan nih ada perbedaannya. Lalu kemudian akhirnya mereka berpisah satu dengan yang lainnya. Gitu ya? Enggak gitu. Enggak gitu. Pribadi pertama sebagai Allah pencipta, pemelihara. Dengan pribadi kedua, saya tidak ingin memunculkan pertentangan di antara perbedaan di antara masing-masing. Tetapi saudara, realitanya dalam pemahaman kita bisa mengamati bahwa ada, saudara. Ya, tetapi itu tidak murni. Perbedaan tersebut bukan berarti di dalam esensi mereka sumbernya berbeda, bukan. Tetapi perbedaan tersebut merupakan sebuah perbedaan fungsi, saudara sekalian. Tetapi kita bisa menemukan juga bukan di situ. Dan kita melihat bahwa mereka tidak memisahkan satu dengan yang lainnya. Mereka tetap bersatu, saudara sekalian. Jadi perbedaan atau ketidaksetujuan, jika kita tidak setuju, maka kita tidak harus memisahkan diri. Ya, jadi ingat, ada perbedaan, tapi kita tidak harus memisahkan diri. Jika kita tidak sama dengan
kami bersikap seperti kami, beribadah seperti kami, berpikir seperti kami, maka kami tidak wajib bergaul dengan Anda. Saudara, seringkali ancaman perbedaan itu seperti ini, saudara. Jadi kalau kamu nggak punya pemikiran yang sama dengan kami, kamu nggak beribadah seperti kami, gitu ya, kamu nggak berpikir seperti kami, gitu ya, kami nggak wajib untuk bergaul dengan kalian. Apalagi dengan suku yang berbeda, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang pembentukan atau pembinaan keluarga yang berbeda. Jadi seringkali ini menjadi ancaman. Kami nggak wajib untuk bergaul dengan kami, begitu ya. Nggak wajib. Saudara, ini bahaya. Dan ini perlu kita sadari, saudara. Kalau memang mau tetap bersatu, maka ancaman ini harus dengan sengaja disingkirkan. Jadi yang namanya tetap bersatu seperti apa? Pertama, berpusat pada Kristus. Yang kedua, hati-hati bahwa perbedaan bisa mengancam kita. Itu sebabnya di bagian awal tadi, tetap bersatu. Karena mereka menyadari ada ancaman yang mungkin sekali akan memecahkan mereka, memisahkan mereka. Itu sebabnya tetap bersatu. Apapun pergumulannya, apapun perbedaannya, dari mana latar belakangmu, bagaimana kehidupanmu, tetap bersatu. Bukan justru melihat perbedaan kemudian memisahkan diri. Ya, jadi saudara, singkirkan ini. Ini bahaya. Buang ini. Ya, kalau buang mungkin langkahnya terlalu ekstrim gitu ya, tapi coba pelan-pelan singkirkan. Ingat baik-baik bahwa perbedaan sesungguhnya tetap mengintai. Tetapi ini kita harus sisihkan. Nah, kalau setelah kita sisihkan, gimana dong Musa? Oke. Setelah kita sisihkan, begitu ya, maka kemudian saudara, kita coba untuk latih diri kita. Jika memang sampai terdapat sebuah perbedaan dalam sebuah komunitas, maka apa yang harus atau perlu kita pahami? Yang pertama, yang perlu kita pahami itu adalah pikirkan bukan bagaimana caranya menghapus perbedaan, tetapi lakukan pendekatan perbedaan dengan terang Kristus. Ya. Jadi, saudara jangan coba hapus perbedaan. Mau hapus satu, datang lagi yang lain, muncul lagi yang lain. Mau hapus yang datang berikutnya, muncul lagi yang berikutnya. Saudara, menghapus perbedaan justru akan melukai. Menghapus perbedaan justru akan menyinggung perasaan orang. Menghapus perbedaan, mengingkari akan keberadaan. Loh, saudara sekalian, dalam Tuhan pun Tuhan menyadari bahwa ada perbedaan kok. Nanti kita akan lihat, saudara. Tetapi hal yang berikutnya setelah kita pusatkan pada Kristus, kemudian hati-hati terhadap perbedaan, dan yang berikutnya adalah lakukan pendekatan perbedaan dengan terang Kristus. Ingat ya, lakukan pendekatan perbedaan. Ya, lakukan pendekatan perbedaan. Sampai kalau misalnya kita bisa singkirkan seperti bagian yang kedua, oke. Tapi kemudian Musa, tapi itu tidak semudah yang seperti Musa katakan. Oke, saya mengerti, memang itu perlu effort yang besar, perlu usaha, perlu tenaga, perlu keseriusan, perlu disiplin. Tetapi Musa, bisa saja ada bocoran-bocoran lainnya dan perbedaan itu masih ada di sekitar saya. Maka saudara, ini yang ketiga. Lakukan pendekatan perbedaan dengan terang Kristus. Ini contoh, saudara, untuk menjadi sebuah dasar. Yang dimaksud dengan terang Kristus. Dalam Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa. Saudara, di dalam teks Yunaninya itu etnos
suku. Ya, suku, saudara sekalian. Berapa banyak suku di dunia ini? Belum sempat searching saudara saya ya. Artinya begitu banyak suku di dalam setiap bangsa. Kita lihat saja Indonesia, berapa beragam sekali suku di tengah bangsa kita. Ya. Tetapi saudara, kalau dikatakan tadi, tetapi lakukanlah pendekatan perbedaan dengan terang Kristus. Yang dimaksud dengan terang Kristus ini bukan etnosnya, bukan sukunya, tapi muridnya. Pendekatan di dalam terang Kristus itu murid. Gimana sih Musa maksudnya? Kalau kamu cari mendapati perbedaan di dalam berbeda suku, latar belakang, cara hidup, ya, status sosial begitu ya, maka kamu akan mendapatkan konflik di dalamnya. Tetapi saudara, perbedaan itu dilakukan dengan sebuah pendekatan terang Kristus tadi dikatakan. Nah, pendekatan terang Kristus itu adalah murid. Seorang murid tidak membedakan dari mana dia berada. Seorang murid tidak memandang dari status sosial seperti apa dia. Sebagai seorang murid, dia tidak memandang dari berapa besar tubuhnya, berapa molek, berapa cantik, berapa gagah tubuhnya. Tidak, murid tetap murid. Dimanapun dia bersekolah, mau sekolah yang paling mahal, tetap dia adalah murid. Mau di kolong jembatan, dia tetap adalah murid. Dia diambil dari kerajaan, namanya murid. Sampai di sini bisa memahami? Murid itu melampaui segala sesuatu. Lakukanlah pendekatan perbedaan dengan terang Kristus, dan Kristus ajarkan kita, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah suku Jawa muridku. Enggak, saudara. Semua suku jadikan muridku. Saudara, Yesus mau semua suku jadi murid. Yesus melakukan pendekatan perbedaan. Yesus tahu bahwa di tengah-tengah kehidupan berbeda-beda sukunya. Tapi Yesus tidak mau fokus pada perbedaan. Dia melakukan pendekatan perbedaan di dalam terang dirinya, yaitu adalah murid. Kalau kamu jadi murid, entah kamu ayah, entah kamu ibu, entah kamu nainai, entah siapapun juga, engkau murid, maka engkau membutuhkan akan guru. Dan guru yang terbesar, guru yang mulia adalah Kristus. Lakukanlah perbedaan, lakukanlah pendekatan perbedaan dalam terang Kristus. Jangan angkat sukunya, jangan angkat perbedaannya. Tapi katakan, kamu murid kan? Kamu murid kan? Yes. Kamu murid Kristus bukan? Yes. Itu saudara sekalian, kamu murid Kristus. Yohanes 10 ayat 16 saudara sekalian. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Pengelolaan perbedaan yang Yesus lakukan yang kedua apa? Domba. Dia menggunakan ilustrasi orang-orang yang dibimbingnya adalah seperti domba. Dan dia adalah gembalanya. Nggak peduli
domba itu datang dari mana, tapi tetap domba yang perlu digembalakan. Sama, domba it's domba, membutuhkan gembala. Mau domba dari istana kek, mau domba dari padang belantara kek, tetap domba. Dia membutuhkan penggembalaan dari seorang gembala. Dia tetap domba. Dan itu dia lakukan. Ada lagi padaku domba-domba lain. Ya, dia menggunakan ini, saudara, melakukan pendekatan perbedaan dengan terang Kristus. Domba-domba lain sudah ada, tapi domba-domba lain. Artinya yang sekarang ada di sekitarnya saja itu juga domba. Maka yang di luar dari dia itu domba juga, saudara sekalian. Berbeda ya? Jelas berbeda, saudara. Tapi dia punya sebuah cara untuk bisa menyatukan perbedaan itu. Ada dia nggak bilang ada domba-domba yang molek, cantik, wah tambun, begitu ya, yang pinter, begitu ya. Ada sudah bersama dengan aku, gitu. Ada domba-domba jelek, ya, ada domba-domba yang nggak terawat di luar, gitu. Dia nggak bilang, saudara. Dia cuma bilang ada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Tapi tetap harus aku tuntun juga. Saudara, domba-domba yang ada di sini nggak diangkat perbedaannya, yang begitu sudah terawat, sudah cantik, sudah enggak. Tapi tetap dia ambil. Yang dari luar enggak merasa bahwa saya lebih buruk dari yang sudah ada di dalam. Yang ada di dalam saya enggak berasa bahwa saya lebih daripada yang di luar. Saya tetap domba. Hebat ya. Lakukanlah pendekatan perbedaan di dalam terang Kristus. Saudara, ini sebagai penutup. Artinya apa, saudara? Dalam hal yang esensi, bersatu. Dalam hal yang tidak esensi, bertoleransilah. Ya. Jadi ketika memang kamu tidak temui hal-hal yang esensi, ya, yang tidak esensi, bertoleransilah. Ya. Kalau yang esensi, betul, kita tetap harus tegas begitu ya. Ya, harus teguh. Ini masalah yang esensi. Keselamatan tidak akan ada dari manapun juga kecuali di dalam Kristus. Esensi, saudara. Itu esensi. Gitu ya. Yang enggak esensi ya bertoleransi lah gitu ya. Hari ini kita rapat mau makan apa? Ayam geprek? Jangan, steak aja musuh. Wah, nggak mau lah. Kalau dia ayam geprek, gue nggak usah ikut rapat. Besok gue mau kasih surat atestasi. Segitunya, aduh, gara-gara ayam geprek, saudara. Sedih banget dengarnya. Kalau gue nggak duduk di depan, gue nggak mau jadi pengurus. Tuh ilah, tempat duduk, dapat pilihan gitu ya. Kalau nggak disambut, aku nggak mau melayani. Kesian amat sih gitu ya. Lain kali kalau melihat orang seperti gini, tiap hari di rumah disambut. Jangan-jangan mungkin kekurangan sambutan dari rumah. Ya, wah saudara, kalau aku nggak dilayani, aku nggak mau melayani. Saudara, kalau nggak esensi, ya bertoleransilah. Ya, bertoleransilah. Tapi kalau hal-hal yang memang esensi, bersatulah. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang saya ingin bagikan bagi kita pada pagi hari ini. Tetap bersatu. Seperti apa itu? Pusatkan pada Kristus. Singkirkan perbedaan.
Dan kalaupun itu masih belum bisa sepenuhnya, maka lakukan seperti yang Kristus lakukan. Lakukanlah perbedaan di dalam terang Kristus. Ya, lakukanlah perbedaan di dalam terang Kristus. Kristus tidak menisbikan perbedaan, tetapi dia tetap bisa mengelola perbedaan itu menjadi satu adanya. Jangan angkat yang tidak esensi menjadi esensi. Yang esensi bersatu. Yang gak penting, yang gak sah, yang memang gak penting. Jangan sampai membuat kita menjadi terpecah. Hari ini kita akan bersama-sama melihat, mendoakan, sekaligus juga mendukung mereka. Ya, rekan-rekan pengurus yang Tuhan sudah pilih dan tetapkan untuk periode mendatang menjadi badan pengurus POS GKI Jemaat Bengkulu tahun 2022-2023. Ya, dan kesempatan kali ini biarlah kita boleh terus mendukung mereka, mendoakan mereka, tetap terus boleh mensupport mereka di dalam segala sesuatunya. Ya, biar kita juga boleh menjadi tim, satu tim dengan mereka, ya, supporting team. Ya, kita yang mungkin sementara waktu belum menjadi pengurus, tetapi kita juga boleh menjadi anggota support yang baik, mendoakan, mengarahkan, mendukung, begitu ya, memberi informasi, bahkan juga mungkin memberikan nasihat, bimbingan, begitu ya, kepada teman-teman atau rekan-rekan saudara-saudara kita yang akan menjadi pengurus baik BPP maupun juga pengurus komisi. Namun sebelumnya saya ingin kita menutup terlebih dahulu firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman-Mu. Bersyukur Engkau menolong kami melihat sesuatu yang penting yang mungkin sekali bisa saja mengancam kami, membahayakan kami. Dan di pagi hari ini terima kasih seiring dengan akan diteguhkannya rekan-rekan anggota BPP yang baru periode 2022-2023 mendatang. Tuhan, kiranya Engkau yang akan terus menolong pesan firman-Mu pada pagi hari ini, kiranya terus boleh terngiang-ngiang di dalam hati dan pikiran mereka, boleh mengingat ini terus, sehingga mereka boleh menjadi satu kesatuan yang penting di dalam seluruh perjalanan kehidupan melayani Engkau Tuhan. Mereka juga boleh mengambil sebuah tindakan, mengambil sebuah pemikiran ketika mereka menyadari ada perbedaan, tetapi biarlah mereka mengingat akan hal ini. Mereka betul-betul boleh mencamkannya dengan baik, baik di dalam lingkup kepengurusan BPP ataupun juga di komisi-komisi. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.